Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yuk Indah. Di kesempatan kali ini, semoga Bunda tetap semangat ya mengajari putra-putrinya di rumah nih ya. Nah, di sini Yuk In tuh mau bikin tutorial sesuai dengan request komentar yang sebelumnya. Yuin buatin tentang mengajari anak, cara mengajari anak menulis gitu ya. Yuin ada sedikit metode atau tips cara mengajari anak menulis gitu. Oke, tonton sampai habis ya. Langsung ke tutorialnya. Bun, ini kita memasuki metode pertama ya. Tips pertama yaitu menulis dengan bantuan tadi. Jadi biasanya ini kita pegang tangan si anak ya kan, kita pegang tangan si anak. Kemudian si anak biar betul dulu cara megang pensilnya seperti apa atau megang pulpen, kemudian tangan orang tua memegang tangan si anak itu tadi seperti ini ya. Ini karena tangan saya semua jadinya agak repot. Nah, ini misalkan anak kecilnya tadi sudah pegang pensil, kemudian orang tua ikut memegang di atas tangan, kita arahkan tangan si anak. Seperti ini. Kemudian dalam menggambar atau menulis huruf A tadi, kita beri suara Bun, biar anak itu happy. Misalkan jret, jret, seret, seperti itu. Kemudian kita coba lagi, kita gambar atau kita tulis huruf B seperti ini. Yuk kita sama-sama jret, twing, twing seperti ini. Nah, di suara-suara tadi akan masuk ke memori anak dan anak akan mengingat-ingat. Oh, di saat B itu ada twing-twingnya. Kalau di saat A ada jret, jret, seret seperti ini. Kemudian C, twing, C seperti itu. Yuk kita tulis huruf C dari sini ya. Swing seperti itu. Nah, tapi menulis ini semua tadi masih dalam pegangan atau bantuan arahan tangan orang tua ya Bun ya. Seperti itu, jangan banyak-banyak. Dalam sehari 3 huruf, next pengulangan 2 hari, kemudian nanti hari ketiga nambah lagi, seperti itu. Dan seterusnya ya Bun. Kita cari, misalkan kita tetapkan huruf tegak seperti ini, kita tulis jret, suara jret. Misalkan garis seperti ini kita namai seret. Kemudian kalau ada apa ya ini ya, bunderan-bunderan atau twing-twing seperti ini untuk huruf B, D dan seterusnya. Kita cari kata-kata yang kiranya anak itu happy. Nanti kan anak di situ akan ketawa, akan senyum, dan yang pastinya akan semakin penasaran. Next huruf selanjutnya akan bersuara apa lagi ya, seperti itu. Ini untuk cara menulis ya, cara menulis yang pertama dengan bantuan orang tua, tangan orang tua. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Ini kita hapus dulu. Oke, tips yang kedua yaitu mencoret kertas. Nah, di sini anak itu boleh mencoret-coret. Ayo coba gambar nulis huruf A gimana? Pasti nanti nulisnya A nggak karuan ya, dan nggak bentuk. Kita puji. Kemudian ayo huruf B seperti apa? Nanti anak akan mengingat-ingat. Yang itu loh, yang seret-seret itu loh, anak mungkin gambarnya akan seperti ini. Dan di situ nanti nggak beraturan ya. Bahkan nggak kelihatan itu huruf apa. Nggak masalah Bun. Jadi kita biarkan, oh bagus sekali. Jangan lupa Bun, kita tetap memuji. Karena anak itu kalau dipuji, dibombong, itu akan semakin meningkat semangatnya. Seperti itu.
Oke, jadi mencoret-coret ini salah satu metode untuk dia mengaplikasikan sendiri, kemudian membuat rasa percaya diri akan meningkat. Oh iya, saya mampu dan dapat pujian dan dia akan semakin semangat. Seperti itu. Oke, kemudian ini Yuin hapus lagi untuk metode mencoret-coret. Kita lanjut ke tips atau metode yang ketiga, yaitu menebalkan garis. Nah, menebalkan garis ini kenapa Yuin taruh nomor 3, poin ketiga Bun? Karena menebalkan garis ini sebenarnya mudah tapi tidak mudah ya. Yang penting anak harus tahu dulu huruf seperti apa, harus kenal dulu. Karena kalau langsung menebalkan tapi dia tidak tahu metodenya atau suara-suara yang unik tadi, itu juga akan sulit. Oke, nah kita kasih 4 huruf gitu ya. Ayo Dek, ditebalkan. Pertama, dia akan ragu dan grogi, mungkin akan nyoret seperti ini, mungkin akan nyoret seperti ini. Ayo yang lurus ya, disambung lagi dari kereta satu ke kereta satunya. Ayo lagi, terus kita kasih aba-aba ya Bun. Jadi si anak akan mulai percaya diri walaupun lengkak-lengkok seperti itu. Oke, seterusnya kita gambar lagi. Nanti tidak rapi tidak apa-apa Bun, yang penting nanti semakin lama anak akan semakin rapi. Kita arahkan, kasih terus belok sedikit, misalkan ini, ayo saya nyambung terus ya, terus kita turun, nah dah sampai seperti itu. Nah, latihan ketika menebalkan garis ini harus butuh aba-aba ya Bun ya. Jadi jangan dibiarkan ayo nih tebalkan, anak suruh menggambar atau menebalkan sendiri tapi tidak tahu, tidak diarahkan, pasti anak akan bingung. Ini disambungnya ke sini atau ke sini ya, kan jadinya salah, tidak membentuk huruf D seperti ini ya Bun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu menulis dalam garis. Oke, ini Yuin hapus dulu. Oke, kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu menulis dalam garis. Menulis dalam garis ini untuk anak yang sudah bisa menulis ya Bun, tapi belum terlalu pandai. Dalam garis di sini kita latih anak menulis setelah sudah bisa dalam titik-titik menebalkan tadi, kita ajari anak. Ini huruf A, ayo dari atas kita tarik bawah. Nah, kita kasih contoh seperti ini, nanti anak suruh menirukan. Kemudian B seperti apa? Tuing, seperti itu. Nah, nanti si anak akan mengikuti di sini. Kita kasih aba-aba saja, tapi kita jangan pegang tangan si anak ya Bun. Anak biar nanti misalkan gambarnya kok coret-coret, kebablasan, enggak apa-apa. Nanti kita ingatkan, oh ya, ini jangan sampai bawah ya, cukup sampai garis saja ya, seperti itu. Nanti next selanjutnya dia akan paham dan mengerti. Kemudian yang B, ayo jret, kasih tuing. Misalkan kok kebesaran tuing, dia kebesaran sampai atas garis, kita ingatkan lagi, jangan sampai di atas garis ya, cukup di dalam garis, seperti itu. Nah, nanti next dia akan paham dan akan mengerti. Oke, demikian tadi tips untuk mengajari anak menulis ya Bun. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke Bunda, demikian tadi tips dan metode ya, cara mengajari anak menulis. Jadi kuncinya hanya satu sih ya, sabar. Kita harus masuk dunia anak itu harus sabar dong gitu. Kita mengumpamakan kita menjadi anak-anak gitu. Jadi nanti kita bisa masuk ke dunia anak itu seperti apa sih gitu. Ternyata dunia anak itu penuh dengan penasaran, penuh dengan imajinasi, dan yang pastinya kita harus buat sesuatu itu semenarik mungkin. Misalkan dari suara, kita harus
pandai membuat suara apa aja yang nanti anak itu ketawa, happy, dan yang pastinya kecanduan gitu dengan kita gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dadah, assalamualaikum.